Kongres AS untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir mengambil keputusan yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya terkait perang AS dan Israel melawan Iran. Senat AS dengan mayoritas suara mendukung pembahasan resolusi yang dapat memaksa Donald Trump untuk menghentikan perang melawan Iran. Karena semua wewenang Presiden AS terkait perang sudah lama berakhir. Dan di sini yang menarik adalah bahwa beberapa anggota Partai Republik langsung bergabung dengan Partai Demokrat dalam mendorong resolusi ini. Padahal sebenarnya Partai Republik telah memblokirnya selama beberapa bulan. Tapi apa sebenarnya yang ada di balik resolusi ini? Dan benarkah resolusi ini bisa memaksa Donald Trump untuk meminta izin kepada Kongres untuk melanjutkan perang atau menghentikan perang ini sepenuhnya? Jadi mari kita bahas masalah ini bersama-sama. Nama saya Alex Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini, like videonya, tulis komentar kalian, dan teman-teman, jangan lupa juga subscribe ke channel Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Dan juga di deskripsi video ini ada link ke channel YouTube saya yang sepenuhnya berbahasa Ukraina. Jadi kalau kalian ingin menonton episode saya yang khusus berbahasa Ukraina, silakan kunjungi dan subscribe juga. Dan dukung juga channel YouTube baru saya yang sepenuhnya berbahasa Ukraina. Jadi kemarin di Senat Kongres Amerika Serikat terjadi sesuatu yang luar biasa bagi pemerintah saat ini. Senat setuju untuk mempertimbangkan rancangan undang-undang yang akan mewajibkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghentikan perang di Iran atau mendapatkan izin dari Kongres untuk melanjutkannya. Intinya adalah, para Demokrat sudah mencoba mendorong resolusi seperti itu sebanyak 7 kali. Dan ketujuh kalinya, Partai Republik selalu memblokirnya. Mereka hanya memblokirnya, maksudnya bahkan tidak membiarkan resolusi itu diajukan untuk pemungutan suara. Namun, resolusi itu akhirnya masuk ke ruang Senat setelah beberapa anggota Partai Republik bergabung dengan Demokrat untuk mendorong resolusi yang telah diblokir oleh Partai Republik selama beberapa bulan. Senator Bill Cassidy, seorang anggota Partai Republik dari Louisiana, kalah dalam pemilihan pendahuluan akhir pekan lalu setelah Donald Trump pada dasarnya menargetkannya untuk dikalahkan, menjadi anggota terakhir dari partainya, dan mengubah posisinya serta berpihak pada Demokrat dalam upaya membatasi kewenangan militer presiden. Tentu saja Cassidy memiliki semacam dendam pribadi terhadap Donald Trump, karena pada dasarnya Trump-lah yang mendorongnya untuk kalah dalam pemilihan pendahuluan. Dan hal ini ditambah dengan ketidakhadiran beberapa Republikan lainnya pada hari pemungutan suara, ternyata cukup untuk mendorong resolusi tersebut maju. Pemungutan suara berakhir dengan hasil 50 melawan 47 mendukung penerimaan resolusi yang akan memungkinkan untuk membahasnya dan membawanya ke pemungutan suara dalam beberapa minggu mendatang. Ini adalah upaya ke-8 dari Partai Demokrat dan 1 Republikan untuk membatasi wewenang militer Donald Trump sejak dia memulai kampanye militer yang telah berlangsung selama 3 bulan. Dan menurut mayoritas warga Amerika, seharusnya Donald Trump tidak memulai kampanye itu sama sekali. Dan ketika saya mengatakan bahwa mayoritas warga Amerika berpikir bahwa perang ini seharusnya tidak pernah dimulai, itu bukan karangan saya. Itu adalah hasil jajak pendapat. Kita akan membahasnya nanti. Senator John Fetterman dari Pennsylvania sekali lagi menjadi satu-satunya Demokrat yang memilih bersama Partai Republik menentang rancangan undang-undang tersebut. Sementara Cassidy adalah salah satu dari 4 anggota Partai Republik yang mendukung Demokrat dan mendorong rancangan undang-undang ini maju. Setelah pemungutan suara, Cassidy menyatakan bahwa pemerintahan Trump, kutipannya, telah membuat Kongres tidak mengetahui tentang operasi kemarahan epik. Selanjutnya, mari kita kutip pernyataan Cassidy secara langsung. Cassidy, di Louisiana, saya mendengar dari orang-orang tentang kekhawatiran terhadap perang, termasuk dari para pendukung Presiden Trump yang juga khawatir dengan perang ini. Selama pemerintah belum memberikan kejelasan, tidak ada izin atau perpanjangan dari Kongres yang dapat dibenarkan. Ngomong-ngomong, Trump sudah mengambil keputusan. Dia buru-buru menjawab orang-orang seperti Cassidy dan mereka yang entah kenapa tidak puas dengan perang melawan Iran. Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa orang Amerika tidak mendukung perang di Iran hanya karena mereka benar-benar tidak mengerti untuk apa perang itu sebenarnya dilakukan. Selanjutnya, saya kutip pernyataan Donald Trump. Mereka bilang kepada saya bahwa perang ini sangat tidak populer. Tapi menurut saya, perang ini sangat populer karena kita berperang agar Iran tidak memiliki senjata nuklir yang bisa mereka gunakan untuk menghancurkan misalnya Los Angeles. Kalau saja kita menjelaskan semua ini kepada orang-orang. Tapi tahu tidak, saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya karena sebenarnya saya sedang memimpin perang ini. Bagi saya, tidak ada artinya apakah perang ini populer atau tidak, karena Amerika Serikat harus melakukannya.
Saya ingin mencatat bahwa minggu lalu, skeptisisme dari Partai Republik terhadap tindakan Presiden Donald Trump terkait konflik Iran semakin meningkat. Sebagian karena Donald Trump mengabaikan batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk mendapatkan izin dari Kongres guna melanjutkan aksi militer setelah 60 hari. Baik di Dewan Perwakilan Rakyat maupun di Senat, upaya untuk mengesahkan resolusi tentang kewenangan perang ditolak dengan selisih tipis, meskipun ketidakpuasan semakin meningkat. Akhirnya, pada hari Selasa, Senator Lisa Murkowski dari Alaska serta Susan Collins dari Maine, keduanya menolak klaim pemerintahan Donald Trump bahwa gencatan senjata rapuh antara Amerika Serikat dan Iran telah memperpanjang batas waktu 60 hari. Bergabung dengan Senator Rand Paul dari Kentucky, yang menentang intervensi militer asing, dan memberikan suara bersama dengan Partai Demokrat untuk membawa rancangan undang-undang tersebut ke pembahasan di Senat. Namun saya langsung catat, sampai sekarang belum jelas kapan Senat bisa melakukan pemungutan suara untuk mengesahkan resolusi tentang kewenangan perang, yang bahkan jika disetujui oleh kedua kamar Kongres, tetap akan menghadapi, hampir pasti, veto dari Presiden. Karena ketidakhadiran 3 senator Partai Republik, Tommy Tuberville, Thom Tillis, dan John Cornyn, mayoritas tidak mampu menolak resolusi ini, seperti yang sudah terjadi 7 kali sejak awal perang. Namun demikian, penolakan dari Partai Republik ke ECD untuk berpartisipasi, pada akhirnya pengesahan resolusi ini menjadi tanda lain dari meningkatnya perlawanan Partai Republik terhadap tindakan Trump terkait konflik dan penolakannya untuk bekerja sama dengan Kongres dalam masalah ini. Para Demokrat telah selama beberapa bulan menyatakan bahwa pengesahan langkah seperti ini akan memberi sinyal kepada Trump bahwa opini publik tentang operasi ini telah memburuk secara signifikan. Diharapkan bahwa DPR akan memberikan suara untuk undang-undang serupa, rancangan undang-undang dalam beberapa hari mendatang. Pekan lalu, para legislator di Dewan ini dengan susah payah menolak resolusi tentang kewenangan perang, setelah mendapatkan jumlah suara yang sama. Setelah 2 anggota Partai Republik yang kecewa karena Presiden mengabaikan batas waktu yang ditetapkan undang-undang untuk mendapatkan izin dari Kongres guna melanjutkan aksi militer setelah 60 hari, mereka justru beralih ke pihak Demokrat untuk mendorong rancangan undang-undang tersebut. Artinya, trennya adalah baik di Senat maupun di Dewan Perwakilan, secara bertahap mulai muncul anggota Partai Republik yang beralih ke pihak Demokrat dalam isu perang melawan Iran. Dan di sini Donald Trump semakin sulit meyakinkan rakyat Amerika bahwa perang itu diperlukan. Dia berkata, "Ya, semua orang menganggap perang itu tidak populer, tapi saya yakin perang itu populer." Nah, argumen ini semakin sulit dijual. Untuk hari ini, rata-rata harga bensin di semua 50 negara bagian Amerika Serikat melebihi $4 per galon. Dan di 7 negara bagian, harganya sudah melebihi $5 per galon. Rata-rata harga bensin di seluruh negeri sekarang adalah $4.56 per galon. Jadi $4.56. Di California tercatat harga bensin tertinggi yaitu $6.15 per galon. Sedangkan di Georgia harga terendah adalah $4.01 per galon. Jadi dimanapun sekarang harganya sudah di atas $4. Dan di sini kita perlu memahami statistik yang benar-benar mencengangkan. Harga rata-rata 1 galon bensin di seluruh Amerika Serikat telah naik 53 sen sejak awal perang ini. Dan ada tanda-tanda bahwa situasinya bisa menjadi jauh lebih buruk. Saya akhiri sampai di sini. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini, tekan loncengnya, dan jangan lupa untuk menyukai video ini. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial dengan memberikan donasi melalui tautan dan informasi rekening yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Dan saya ingatkan, silakan berlangganan saluran YouTube saya yang berbahasa Ukraina. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.